Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Gunung Jembatan Awan. Tempat pengadilan Huayang Dao berada. Tuan, selama ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan kembali untuk menemui Anda. Pada jarak ratusan mil dari Gunung Suci Yunqiao, Meng Changyun membungkuk kepada Patriark Yue Hong. Leluhur Yue Hong tampak rumit dan berkata, "Changyun, kamu harus menjaga dirimu sendiri, dan mengikuti Tuan Guanzu di masa depan, dan kamu tidak boleh lalai dan berpuas diri." Dia telah mempelajari seluk-beluk dari mulut Meng Changyun. Saya juga tahu bahwa kali ini Guanzu yang menyelamatkannya dan Bai He. Meng Changyun menyeringai dan berkata, "Tuan, jangan khawatir." Berbicara, dia menoleh untuk melihat muridnya yang tertutup Bai He. Matanya tiba-tiba melembut, dan berkata, "Kelinci kecil, kamu harus berkonsentrasi pada kultivasimu di masa depan, sehingga kamu dapat melayani oleh pihak Tuan, saya mengerti?" Bai He mengangguk, tiba-tiba jatuh ke tanah, berlutut 3 kali, dan berkata, "Tuan, murid ini tidak akan pernah mengecewakanmu." Meng Changyun menunjukkan senyum lega dan membantu Bai He berdiri. Leluhur Yue Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Changyun, apakah kamu benar-benar tidak akan pernah kembali ke sekte lagi?" Meng Changyun tampak sedih dan mengangguk dalam diam. Leluhur Yue Hong menghela nafas, menepuk pundak Meng Changyun, dan tanpa berkata apa-apa, mengambil Bai He dan menyapu ke arah Gunung Yunqiao di kejauhan. Melihat sosok mereka menghilang, Meng Changyun menarik napas dalam-dalam dan berbalik dengan tegas. Pengadilan Jalan Huayang. Leluhur Yue Hong dan Bai He kembali bersama, menyebabkan sensasi di sekte tersebut. Tuan Guanzu benar-benar menyelamatkan leluhur dan Bai He sendirian. Orang-orang besar gemetar. Sebelumnya, meskipun Sui menderita kekalahan telak, tidak banyak orang yang optimis Sui pergi ke Tai Daomen untuk menyelamatkan orang kali ini. Tapi sekarang, dengan kembalinya leluhur Yue Hong dan Bai He, mereka akhirnya menyadari bahwa bahkan jika Sui adalah reinkarnasi dari penonton, itu sudah cukup untuk menekan arogansi Tai Daomen. Memikirkan hal ini membuat mereka merasakan penyesalan yang tak terkatakan. Pada hari yang sama, leluhur Yue Hong memerintahkan untuk mencopot Wen Zixin dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Tidak keberatan. Banyak kastil. Di sebuah penginapan. Om. Suara nyanyian pedang yang menyerupai sorakan gembira datang dari Labu Giok. Sui hanya bisa tersenyum. Sebelumnya, dia menuangkan 9.000 kati cairan roh Qingyi bawaan yang diperas dari Tai Daomen ke dalam Labu Giok hijau. Dan Tianxin 3 inci, yang dipelihara dalam labu, setelah menyerap cairan spiritual semacam ini, tubuh pedang asli yang rusak parah telah pulih sepenuhnya. Setelah beberapa saat, Sui menyingkirkan Labu Giok itu. Tianxin 3 inci adalah artefak ilahi bawaan, dan di tingkat kekaisaran, itu bisa disebut harta kelas 1. Tapi di tingkat ranah, kekuatannya saja tidak cukup. Namun, Sui tidak akan melepaskan Sancun Tianxin. Melihat sesuatu. Kehadiran pedang ini merupakan tanda memori yang tak terhapuskan dari kehidupan Sui. Sama seperti senjata spiritual, debu front yang ditempa di Da Zhou, dan pedang Qingdu yang ditempa di dunia bawah. Setiap pedang adalah merek yang dapat diingat kembali. Pedang ini telah disimpan oleh Sui selama ini. Hal yang sama berlaku untuk Sancun Tianxin. Segera, Sui mengeluarkan tulang binatang seputih salju. Sui memisahkan sinar kesadaran ilahi dan menembus ke dalam tulang binatang. Waktu terus berjalan. Dalam 1/4 jam, Sui menghela napas panjang. Tulang hewan ini terbuat dari tulang kelahiran, binatang Kongming, kuno yang tak tertandingi. Di tulang hewan, ada pola pedang yang patah. Namanya formasi pedang Buddha kecil. Saat memahami, Sui merasa sangat lelah, dan bahkan hanya tahu sedikit tentangnya. Rasanya saya tahu setiap kata, tetapi ketika saya menggabungkannya menjadi sebuah kalimat atau artikel, saya bingung. Namun, melalui detail formasi pedang ini, Sui dapat mengkonfirmasi satu hal. Formasi pedang ini tidak boleh dianggap sebagai formasi pedang peri. Alasannya sangat sederhana,
misteri yang terkandung dalam formasi pedang ini sangat mirip dengan misteri yang terdapat dalam 36 gambar Rising Xia dan Ascension yang pernah dilihat Sui di Divine Illusory Heaven. Dan gambar-gambar mengangkat langit dan terbang ke atas itu ditinggalkan oleh sekte kuno di Pulau Abadi Penglai, dan kekuatan yang dikandungnya jauh dari mencapai tingkat keabadian. Paling-paling, formasi pedang Buddha kecil ini hanya dapat dianggap sebagai formasi pedang di tingkat alam Ascension. Sui diam-diam berkata. Namun, meski begitu, kekuatan formasi pedang Xiao Futu sangat menakutkan, jauh melampaui ranah raja. Menurut spekulasi Sui, alasan mengapa Deng Zuo dapat mengatur formasi ini pada awalnya sepenuhnya didasarkan pada labu, daripada benar-benar memahami semua misteri formasi pedang ini. Lagi pula, misteri formasi pedang ini tampaknya melibatkan kekuatan tingkat alam Ascension. Ketika Deng Zuo mengatur formasi ini, dia hampir mengosongkan rumah harta karun Tai Daomen, tetapi meskipun demikian, dia hanya bisa mengerahkan sekitar 40% dari kekuatan formasi ini. Sui berpikir keras. Sebelumnya, dia telah bertarung melawan formasi pedang ini, dan kekuatan semacam itu memang dapat dengan mudah membunuh Raja Alam Dongyu. Dan ini hanya 40% dari kekuatan formasi pedang Buddha kecil. Jika dia bisa mengerahkan 100% kekuatannya, seberapa menakutkan formasi pedang ini? Memikirkan hal ini, Sui juga merasakan gelombang di hatinya. Kekuatan Path of Ascension memang menakutkan. Jalan ini telah menghilang untuk selamanya, dan penonton asli hanya menyentuh ambang jalan ini dan gagal untuk benar-benar memasukinya. Apakah penonton saat itu belum cukup kuat? Tidak. Ini adalah jalan yang telah lama menghilang dari dunia. Alasannya sangat sederhana, jalan menuju bulu seperti jembatan, menghubungkan antara jalan menuju surga dan jalan menuju keabadian. Namun, dahulu kala, ada kekuatan aneh dan tidak dikenal yang memotong jalur pendakian dan menghancurkan jembatan ini. Pada tahun-tahun yang panjang ketika penonton berada di kedalaman langit berbintang, bahkan jika dia telah menyentuh ambang jalan berbulu, apa yang dia lihat adalah jalan rusak. Menurut apa yang dikatakan Acai, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa peluang dan petunjuk terkait Lai Xian telah muncul di kedalaman langit berbintang. Bahkan Deng Zuo, si hidung sapi tua, bersumpah bahwa dia telah menemukan cara untuk menginjakan kaki di atas bulu. Ini tidak diragukan lagi merupakan pergolakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sui diam-diam berkata, saat ini, meskipun itu hanya pertanda, seperti tirai yang baru saja dibuka, tetapi seiring berjalannya waktu, saya khawatir akan ada lebih banyak pergolakan serupa. Memikirkan hal ini, hati Sui naik. Apakah jalan kenaikan yang hilang dari dunia benar-benar muncul kembali di dunia? Sejak Deng Zuo mengambil tindakan, orang-orang tua lainnya mungkin sudah mulai. Bagaimanapun, siapapun yang dapat memulai jalur bulu-bulu di gelombang pertama dapat mengontrol kekuatan yang cukup untuk mengubah pola dunia. Pada saat itu, struktur kekuatan semua lingkaran di langit berbintang akan digulingkan dan diacak. Dan 3 tahun kemudian, medan perang kerajaan akan muncul kembali di dunia, dan pertempuran penerimaan misterius akan dipentaskan di dalamnya. Dong Xuanyu hari ini benar-benar musim yang penuh peristiwa. Sui menyesap anggur. Formasi pedang abadi ini memang sangat berharga. Sayangnya, misterinya terlalu sulit. Jauh dari apa yang bisa dia pahami sekarang. Bayi ini tak ternilai harganya bagi bintang raksasa manapun, tetapi di tangan saya, ini agak hambar. Sui bergumam. Nilai formasi pedang ini terletak pada penataannya sebagai formasi hebat untuk melindungi gunung. Selain itu, ini membutuhkan banyak sihir tingkat atas. Saat ini, Sui memiliki nilai guna yang kecil. Aku bahkan tidak repot-repot memakan pedang 9 penjara. Dapat dilihat bahwa nilai tulang hewan ini jauh lebih rendah daripada nilai dari penguasa abadi yang membakar dan tombak perang kesengsaraan dewa. Sui menggosok alisnya. Dia tidak memikirkannya lagi, dan menyingkirkan tulang binatang yang dicap dengan formasi pedang Xiao Futu. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya untuk sementara, itu akan berguna cepat atau lambat. Nah. Di malam hari, Meng Changyun kembali. Apakah semuanya sudah siap? Sui bertanya. Meng Changyun mengangguk. Sui segera mengukir segel abadi.
Segera, sosok Ah Chai muncul begitu saja. Kami akan pergi, kamu benar-benar tidak berencana untuk pergi bersama kami? Ujar Su Yi. Sebelumnya, dia telah merencanakan untuk mengambil tindakan untuk membantu Ah Chai melarikan diri dari Tai Yi Daomen, tetapi Ah Chai menolak. Melihat Su Yi meninjau kembali cerita lama, Ah Chai tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya menghargai kebaikan sesama Taois, tetapi saya belum bisa pergi. Su Yi bingung, kenapa? Tidakkah kamu khawatir ditipu oleh Tai Yi Daomen dan dibawa pergi oleh putrinya? Sejak pertama kali mereka bertemu, Ah Chai berbicara tentang bahwa putri Master Sekte Tao Tai Yi menderita luka yang tidak dapat diperbaiki. Untuk menyelamatkan putrinya, dia mencoba membiarkan putrinya mengambil rumah Ah Chai, racun menempati sarang murai. Ah Chai menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya, dan berbisik, jika Anda berbohong, Anda perlu menggunakan ribuan kebohongan untuk menebusnya, jadi saya memutuskan untuk jujur dengan sesama Taois. Berbohong. Su Yi. Saya tertipu. Kenapa? Su Yi bertanya dengan cemberut. Ah Chai menjadi semakin malu, dan berkata, pada saat itu, bagaimanapun juga, ini adalah pertama kalinya kami bertemu, dan saya tidak mempercayai sesama Taois. Alasan mengapa saya berbohong adalah untuk melarikan diri dari pohon reinkarnasi. Su Yi menggosok alisnya dan berkata, lalu mengapa kamu harus mengakuinya sekarang? Ah Chai berkata dengan serius, saya merasa malu. Su Yi menatap Ah Chai sejenak, dan berkata, ini bukan contoh. Es merasa lega dan tersenyum, sebenarnya, selain kebohongan ini, tidak ada yang saya katakan kepada sesama Taois yang salah. Su Yi mendengus, mengingat beberapa peristiwa masa lalu. Saya masih ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu Ah Chai, dia mengatakan bahwa dia dilahirkan di sumber yang kacau, menyaksikan asal dan kematian berbagai jalan besar, dan mengawasi perubahan bintang-bintang di dunia. Dinasti masa lalu. Saya pernah berjalan sendirian di dunia, dan saya terbiasa melihat suka dan duka semua makhluk. Su Yi mengejeknya. Namun, Su Yi terkesan dengan kemampuan bawaan Ah Chai. Kekuatan magis bawaan es dapat melintasi ruang dan waktu dan melakukan perjalanan melalui dinding batas. Yang paling penting adalah dia bisa menahan kekuatan reinkarnasi. Karena ini, Ah Chai dapat melintasi ruang dan waktu, memasuki pohon reinkarnasi, dan melahap daun pohon reinkarnasi. Kekuatan magis bawaan semacam ini secara alami tabu. Selain itu, tempat di antara alis Ah Chai memiliki tanda emas. Semua ini mengingatkan Su Yi pada sebuah legenda. Pada zaman kuno, ada ulat sutra abadi, lahir dalam kekacauan, abadi dalam roh, memakan cairan mata air emas, sumsum batu pemakan perak, mengambil kekacauan seiring bertambahnya usia mereka, mengubah mata air dan kalender musim gugur, mengadopsi aturan minggu. Rusia dan berbulu menjadi kupu-kupu, Anda dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dengan mengepakkan sayap Anda, dan melintasi dinding batas. Pada zaman kuno, itu disebut peri surga. Roh keabadian berarti keabadian. Semua ini membuat asal-usul es semakin misterius. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, untuk menebus rasa malu di hati saya akan memberi Anda kompensasi yang tidak dapat Anda tolak di masa depan. Mata Chai dalam dan penuh arti. Su Yi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ah Chai bergumam seperti berbicara sendiri, tidak ada kecelakaan. Dalam 3 tahun, kompensasi yang saya katakan harus dipenuhi, Anda bisa menunggu dan melihat. Setelah mengatakan itu, dia berbalik. 3 tahun. Su Yi terkejut dan hendak bertanya ketika Ah Chai sudah berbalik dan pergi. Sepertinya aku masih meremehkan asal-usul wanita ini, dan ya, karena dia memiliki bakat untuk melawan kekuatan reinkarnasi, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Tian Xianzi, Xian Silquem, mungkinkah asal-usulnya benar-benar terkait dengan makhluk abadi? Su Yi mengelus dagunya, menarik, aku ingin melihat apa kompensasi yang ada di mulutnya. Pada hari yang sama, Su Yi dan Meng Changyun berangkat untuk melintasi langit berbintang dan menyapu ke arah langit. Waktu berlalu dari hari ke hari. Sebuah perahu datar membawa Su Yi dan Meng Changyun melintasi langit berbintang. Perjalanan aman dan tidak terjadi kecelakaan. Ketika dia dalam perjalanan, Su Yi berlatih dengan tenang,
dan jumlah kristal ilahi Taiyi yang dia sempurnakan setiap hari adalah sebanyak 300. Harta karun ini adalah harta kelas 1 Taiyi Daomen. Kristal ilahi Taiyi dapat meredam dan meningkatkan pemahaman Dao para raja. Bahkan di langit berbintang raksasa seperti Taiyi Daomen, hanya orang tua di tingkat gua yang dapat menikmati harta karun ini. Dan sekarang, Suyi telah menyerap dan menyempurnakannya seperti dia tidak menginginkan uang. Luar biasa. Hanya 7 hari. Suyi menembus kesempurnaan besar dari alam kehidupan yang sama. Langkah selanjutnya, Anda dapat mencoba membuktikan Tao dan kembali ke satu keadaan. Di atas kapal, Suyi bersandar di sana dengan nyaman, memandangi langit berbintang di sepanjang jalan. Kesatuan. Semua jalan kembali ke leluhur, dan semua hukum kembali ke satu. Ketika Anda melangkah ke alam ini, jalan dan metode rahasia yang dikendalikan oleh karakter alam dapat diintegrasikan ke dalam satu tungku, memungkinkan Anda untuk melangkah ke alam baru. Suyi berpikir sendiri, dan Meng Changyun, yang mengemudikan perahu, tiba-tiba berkata, "Tuan, kami telah mencapai alam bintang doa surgawi." Langsung ke paviliun Jiutian. Suyi memesan dengan santai. "Ya." Meng Changyun memimpin. Dalam seperempat jam. Di langit berbintang yang jauh, riak luar angkasa tiba-tiba muncul. Sebuah bayangan muncul dari riak-riak di ruang itu seperti cahaya mengambang abu-abu halus. Perahu berhenti dengan tenang. Meng Changyun waspada, seolah menghadapi musuh besar. Suyi bersandar di buritan dan melihat ke atas. Bayangan-bayangan yang seperti lampu mengambang terjalin, dan akhirnya menggambarkan sosok lelaki tua keriput berjubah kain. Rambutnya seputih salju dan dia sudah tua. Berdiri di sana sesuka hati, dan napas tampaknya benar-benar terintegrasi dengan langit berbintang ini, memberi orang perasaan kebal. Segera setelah lelaki tua berjubah kain itu muncul, dia tersenyum dan membungkuk kepada Suyi, berkata, "Orang tua di paviliun Jiutian, mempersembahkan kurban kepada Lu Yun, sudah lama menunggu di sini." Jiutian Paviliun Tian Pengorbanan. Meng Changyun terkejut. Di antara pembangkit tenaga listrik utama di langit berbintang, paviliun Jiutian memiliki jumlah orang paling sedikit. Termasuk 3 pendeta surgawi, 7 kepala penjara, 18 penyiksa, serta sekelompok sipir dan pendeta, hanya ada ratusan orang. Namun, kekuatan kultivasi utama yang didistribusikan di seluruh alam bintang Tianqi dapat dianggap sebagai kekuatan bawahan paviliun Jiutian. Tidak perlu bagi kepala sekolah paviliun Jiutian untuk maju, selama salah satu dari 3 pengorbanan surgawi memberikan perintah, semua tokoh tingkat raja di alam bintang doa surgawi dapat dipanggil bersama. Ini adalah kekuatan paviliun 9 surga. Kekuatan bintang raksasa ini bukan terletak pada banyaknya keturunan dan kekuatan yang dimilikinya, tetapi pada kenyataan bahwa kepala sekolahnya terlalu sakti. Satu orang, dia mendukung kekuatan bintang raksasa. Deng Zuo memberitahumu bahwa aku meninggalkan dunia bintang 1000 mesin? Suyi berpikir keras. Sebuah sisi dunia bintang, termasuk pesawat dunia besar dan kecil, luasnya tak tertandingi. Namun, paviliun Jiutian, yang memuja Lu Yun, bisa menunggu di sini selangkah lebih maju, jadi dia pasti sudah menerima berita itu. Jika tidak, bahkan jika paviliun Jiutian adalah penguasa alam doa surgawi, tidak mungkin menunggu di sini seperti seorang nabi. Lu Yun berkata sambil tersenyum, "Jika Tuhan sedang bepergian, jika Raja berkeliling di 4 lautan, paviliun Jiutian kami, sebagai tuan rumah doa surgawi Star Realm, harus berada di sini terlebih dahulu untuk menunggu pengemudi besar." Ini disebut jawaban yang jujur. Suyi terlalu malas untuk mempedulikannya, dan berkata, "Katakan padaku, mengapa kamu menunggu di sini?" Dia datang ke alam surga, dan dia tidak bermaksud menyembunyikan keberadaannya, tetapi dia tidak peduli untuk mengungkapkan jejaknya saat ini. Lu Yun tersenyum dan berkata, "Orang tua ini telah diperintahkan oleh kepala sekolah, dan saya ingin meminta penonton untuk membantu saya dengan sesuatu." Suyi berkata, "Bicaralah." Lu Yun Dao, beberapa tahun yang lalu, ada peluang terkait Lai Xian di Tianqi Xingji, dan peluang itu terletak di sebuah bangunan bernama Gunung Gagak jauh di dalam reruntuhan kuno. Setelah jeda, Lu Yun berkata,
kepala sekolah menginstruksikan, selama master penonton mengembalikan kesempatan itu. Meng Changyun tidak tahan untuk tidak mencibir, kepala sekolahmu terlalu sombong, dan dia berani menggunakan Tuan Guanzu sebagai bawahannya, dia benar-benar gila. Lu Yun mengabaikannya, hanya memandang Sui, ekspresinya lembut dan tenang, dan berkata, Tuan Guanzu dapat menganggap penyelesaian masalah ini sebagai tawar-menawar. Chip, datang dan tukar dengan kepala sekolah saya. Pada saat itu, apakah itu untuk mempelajari sebab dan akibat dari gadis King Wan, atau untuk bertukar rahasia lain dari kepala sekolah yang saya kirim, Anda dapat berbicara tentang itu. Sui tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini, dan berkata, orang tua ini benar-benar berpikir bahwa jika dia menguasai beberapa rahasia, dia akan dapat menahan diri. Saya di mana-mana dan mematuhinya. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Guanzu salah paham, ini adalah transaksi, dan jika kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus membayar harga yang sesuai, yang sangat adil. Sui duduk bersandar di buritan, meletakkan dagunya di satu tangan, memiringkan kepalanya sambil berpikir, aku khawatir satu chip tidak cukup. Ekspresi Lu Yun menunjukkan kekaguman, dan berkata dengan emosi, Tuan Guanzu benar-benar memiliki penglihatan yang baik, dalam sebuah kalimat, jika Anda menginginkan lebih, Anda tentu membutuhkan lebih banyak chip. Namun, tolong jangan khawatir, Tuhan, ketika ini selesai, lelaki tua itu akan memberitahu Tuhan cara mendapatkan lebih banyak chip. Mendengar ini, Meng Changyun hampir tertawa. Yang lama ini terlihat sopan, tapi nyatanya bosi, dan langsung memperlakukan Lord Guanzu sebagai pelayan. Sui bangkit dari buritan, meletakkan tangannya di belakang, dan berkata, Yan Daolin, lelaki tua itu benar-benar berpikir bahwa aku di sini untuk membuat kesepakatan dengannya? Hanya sedikit orang di dunia yang tahu bahwa ini adalah nama asli dari kepala sekolah Jiutian Pavilion. Suasana diredam dengan tenang. Tapi Lu Yun sepertinya tidak sadar, dan berkata dengan senyum di wajahnya, juga tolong jangan bermain dengan semangatmu, karena ini adalah transaksi, pasti ada alasannya. Sama seperti insiden yang berkaitan dengan reruntuhan Ravenhill, ada rahasia tersembunyi yang sulit ditolak oleh penonton. Oh, Sui mengangkat alisnya, datang dan dengarkan. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan berkata, karena ini rahasia, wajar bagimu untuk menemukannya sendiri, tetapi jika kamu mengatakannya, itu akan menjadi rahasia. Kurang menarik, bagaimana menurutmu? Dia tampak percaya diri, seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali bahwa Sui tidak akan setuju. Sui menjauh dari perahu dan menuju Lu Yun. Tuan, sedang apa? Lu Yun mengerutkan kening dan berkata dengan senyum di bibirnya, jika kamu melakukannya di Tianqi Star Realm, aku khawatir perjalanan ini akan memiliki lebih banyak tikungan dan ternyata, kamu. Tembak. Sui mengangkat tangan kanannya. Pedang Qi muncul di atas kepala Lu Yun dari udara tipis dan menebas. Sosok Lu Yun hendak menghindar, tetapi kekosongan di dekatnya tampak membeku, dan bahkan kekuatan aturan yang menyatukan tubuhnya dengan langit berbintang ini terpenjara. Wajah tuanya tiba-tiba berubah, dia bekerja keras untuk berkultivasi, dan memilih untuk mengguncangnya dengan keras. Boom! Sosoknya yang ramping meledak menjadi jalan fluktuasi yang merusak, dan jari-jarinya ditumpangkan dan dijepit, seolah-olah memegang matahari hitam yang menyilaukan, membanting ke langit di atas kepalanya pergi dengan sengit. Tuhan dan manusia memegang matahari. Pada saat ini, kultivasi Lu Yun di tingkat alam gua sepenuhnya diinterpretasikan dalam jurus pamungkas ini. Dapat dibarengi dengan gemuruh yang menggetarkan langit dan bumi, bulatan matahari hitam cerah itu, langsung berkeping-keping. Pedang yang menakutkan itu menebas, membelah kehampaan. Lu Yun ngeri dan ngeri. Ketika ruangan tidak bisa dikeluarkan, dia menggunakan teknik rahasia untuk menggerakkan tubuhnya dengan paksa dan menghindari pedang ini. Dan di mana dia awalnya berdiri, sebuah kekosongan besar terpotong, seperti langit berbintang yang dibajak. Tapi tidak menunggu Lu Yun bernafas lega, bang. Kepalanya ditampar, dan pelindung tubuhnya hampir hancur, Venus melesat tepat di depan matanya, dan seluruh tubuhnya terhempas. Bagaimana orang ini bisa begitu menakutkan? Lu Yun tertegun, sama sekali tidak bisa tenang, sulit dipercaya.
Perhatikan bahwa dia adalah Raja Alam Gua, telah berdiri di puncak langit berbintang. Tapi sekarang, di hadapan reinkarnasi penonton, rasanya sangat tak tertahankan dan frustrasi. Berhenti. Ada yang ingin saya katakan. Lu Yun berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Suyi telah membunuhnya, dan dia melemparkan backhand-nya. Boom! Beberapa harta pertahanan yang dibawa Lu Yun tiba-tiba hancur, dan apinya berhamburan. Dia dipukuli sampai darah menyembur dari hidung dan mulutnya, menjerit nyaring, dan terbang lagi. Dan Suyi tidak menahan sama sekali, dia melakukan tendangan voli dan menginjak Lu Yun. Boom! Tubuh Tao Lu Yun terkoyak dan meledak secara langsung, menghancurkan tubuh dan jiwa. Saya diinjak-injak sampai mati. Cukup. Di perahu di kejauhan, Meng Changyun, yang menyaksikan semua ini, tercengang. Seorang pendeta paviliun Jiutian diinjak-injak sampai mati seperti ini? Sayangnya, ini hanya tiruan. Suyi berjalan mundur dari kejauhan dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Meng Changyun kehilangan kata-kata. Avatar Dao dari alam gua juga menguasai kekuatan tingkat alam gua, yang cukup untuk membunuh karakter di bawah alam gua. Tapi sekarang, keberadaan seperti itu dengan mudah dibunuh oleh penonton, yang membuat Meng Changyun sangat terkejut. Lagi pula, sejak meninggalkan alam bintang kuning misterius hingga saat melintasi langit berbintang, lawan terkuat yang kutemui di sepanjang jalan hanyalah di tingkat-tingkat yang sama. Saat ini, melihat avatar Dao dari karakter Dong Yujing bukan lawan Suyi, Meng Changyun pasti akan kehilangan kesabaran. Benar, orang dewasa hanya sendirian, jadi mereka membunuh Tai Daomen dan menundukkan kepala, dan harus mengeluarkan uang untuk menghilangkan bencana. Doppelganger, sepertinya, tidak bisa bicara apa-apa. Meng Changyun diam-diam berkata, "Ayo." Suyi duduk malas di buritan lagi. "Tuan muda, apakah kita akan pergi ke Gunung Gagak atau Paviliun Jiutian?" Meng Changyun bertanya hati-hati. Suyi tersenyum dan berkata, "Percaya atau tidak, selama saya menyetujui persyaratan mereka dan menukar chip sesuai keinginan mereka, itu akan dianggap sebagai kurang percaya diri. Bahkan jika saya mendapat kesempatan itu dari Ravenhill, dan saya ditakdirkan untuk diintensifkan oleh mereka." Meng Changyun terkejut dan berkata, apa yang dikatakan putranya sangat benar. Pernahkah Anda mendengar kalimat, di depan harimau tidak ada jurang, tapi ada bubungan di depannya? Suyi berkata dengan ringan. Meskipun kata-katanya vulgar, deskripsi semangat dan latar belakangnya juga sesuai. Meng Changyun tiba-tiba menyeringai, "Tuan muda benar, generasi biksuku harus berani dan rajin, dan bertindak tegas." Langsung ragu-ragu, "Pak." Melihat situasi ini, kepala sekolah Jiutiange jelas memiliki banyak kartu yang bisa membuat Anda melempar tikus, dan menurut Nalu seperti yang Yun katakan, tindakan ke Gunung Gagak memiliki makna tersembunyi lainnya. Apakah kita benar-benar mengabaikannya? Suyi tersenyum dan berkata acuh tak acuh, "Jangan khawatir, jika itu tidak seperti yang saya harapkan, pasti akan ada orang yang akan datang nanti. Ikuti aturan saya." Omong-omong, dia berbaring dengan nyaman di buritan, dengan kepala bersandar di lengannya, dan berkata, "Pada hari ini, saya berdoa ke alam bintang, dengan Paviliun 9 surga sebagai kehormatan, tapi karena saya di sini, saya harus melakukan hal-hal sesuai dengan hati saya." Yan Daolin bukan orang bodoh. Karena dia mengundangku untuk bertemu, dia secara alami akan memahami ini. Meng Changyun langsung mengagumi dan berkata, "Tuan muda ternyata adalah selokan di dadanya, dengan mutiara kebijaksanaan di tangannya." Suyi tertawa dan memarahi, "Berhenti menyanjung, ayo pergi." Perahu datar membawa dua orang menuju langit untuk berdoa ke alam bintang. Seawal di alam bintang Xuan Huang, Paviliun Jiutian pernah meminjam tangan penjaga malam di Netherworld untuk memberitahu Suyi satu hal. Kepala sekolah Paviliun Jiutian biarkan Suyi pergi ke Tian Qi Star Realm untuk bertemu dalam setahun. Pada saat itu, Suyi berspekulasi bahwa mungkin telah terjadi sesuatu pada kepala sekolah Paviliun Jiutian Yan Daolin, sehingga dia tidak bisa menahan napas. Jika tidak mungkin mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan seperti itu dan bertemu dengan diri saya sendiri hanya dalam 1 tahun. Karena itu, Suyi tidak terburu-buru. Kemunculan Lu Yun barusan juga membenarkan spekulasi Suyi.
Untuk bertemu dengannya, lelaki tua itu jelas telah merencanakan untuk waktu yang lama dan menyiapkan segala macam cara. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.